Jadi pasti ada utusan yang ada di antara kamu sendiri, dari kelompokmu sendiri, satu nafas dengan kamu, sezaman dengan kamu. Hono coroko, pasti ada utusan. Utusan ini yang berfungsi sebagai pemedar, pembuka, supaya kita tidak larut dengan ego dan nafsu, serta tidak larut dengan kehidupan dunia. Sekali lagi, kita butuh mengenal apapun lebih jauh, apalagi tentang Tuhan. Sekali lagi, pada saat kita berbicara tentang Tuhan, faktanya kita tidak mengenal Tuhan, akhirnya kita dikatakan sebagai sok bertuhan. Sebenarnya sebuah komunitas atau sebuah diri sebagai kita ini, sebagai hamba Tuhan, kita tampak beragama, tapi kita nggak mengenal Tuhan, itu repot banget. Itu repot sekali. Apalagi jelas-jelas dia tampak beragama dan jelas-jelas tidak mengenal Tuhan atau tidak bertuhan. Katakan akan tetapi pedihnya luar biasa seperti keponakan Tuhan. Itu repot banget. Sering melakukan, membuat statement yang tidak disadari, menyesatkan yang lain, menjatuhkan yang lain. Kemudian komentar saja saat ada orang memprediksi sesuatu kejadian alam ini. Kemudian menginformasikan alam fenomena yang terjadi saat ini sebagai satu bentuk anomali iklim dengan ekstrimnya keadaan, ekstrimnya cuaca. Kemudian mencoba itu mengungkap di dalam ayat begini. Kemudian ada orang komentar, itu yang tahu hanya Tuhan, nggak usah ngomong meramal besok akan ada kejadian begini. Itu yang tahu hanya Tuhan. Nggak sadar komentar itu menunjukkan bahwa dia itu lebih daripada orang yang berbicara bahwa fenomena itu adalah ayat-ayat Tuhan untuk memberi peringatan kepada kita, bisa jadi akan ada peristiwa besar ke depannya. Tapi kemudian orang yang komentar mengatakan, nggak usah meramal, yang tahu kan hanya Tuhan. Dia ngomong begitu nggak sadar, itu sepertinya kamu menempatkan sebagai orang yang sangat akrab dengan Tuhan. Kan begitu kan? Nggak beda begitu. Sering orang itu komentar sehingga dirinya itu sebenarnya seperti juga menjadi jubirnya Tuhan, sama seperti yang meramal tadi itu. Itu sering. Di peradaban yang kita bangun adalah semula perilaku tidak jujur untuk menjadi manusia jujur, perilaku membenarkan kebiasaan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang membenarkan kebiasaan, menjadi orang-orang yang membiasakan kebenaran. Sering di dalam khotbah Jumat itu setiap kali pengkhotib itu selalu mengangkat ayat innallaha ya'muru bil 'adl wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fasya wal munkar wal baghi ya'alikum la'alakum tadzakkarun. Itu kan peradaban. Kalau khotib menyampaikan itu kan hanya formalitas memenuhi syarat rukunnya khotbah. Untuk memiliki sebuah peradaban dari tidak jujur menjadi jujur, terbentuknya satu karakter yang akan membangun, maju dan berkembang. Ayat-ayat sudah dipampangkan di hadapan kita. Jamaah rahimakumullah.
Teman-teman saudara, ayat-ayat sudah dipampangkan di depan kita. Bagaimana sistem ekonomi, bagaimana sistem demokrasi, bagaimana sistem politik, bagaimana sistem geopolitiknya, geososial, geoagronomi, semuanya telah dipampangkan di hadapan kita. Sekarang tergantung Anda bagaimana menyikapi ayat-ayat fakta yang telah Allah pampangkan di hadapan kita saat ini. Allah memerintahkan 5 hal yang mendasar untuk membentuk sebuah karakter kehidupan yang beradab, membangun peradaban. Ya'muru bil adl, pertama adil. Bagaimana sih orang adil? Saat ini budaya adil itu adalah mengadili orang lain, peradaban ke depan. Mengadili lingkungan dan orang lain itu pijakannya adalah kepandaian mengadili diri sendiri. Pijakannya pinter ngadili diri sendiri. Punya bayangan bagaimana mengadili diri sendiri? Saat kamu sering menegur anakmu terkait dengan perilaku-perilaku yang bias, saat kamu sering menegur orang lain untuk membaca atau belajar, kamu tidak adil. Kalau ternyata kamu sendiri juga tidak memiliki kemampuan membaca yang baik, kamu harus punya cara argumentatif yang baik pada saat seperti contoh saat kamu mengatakan kepada anak-anak, kepada orang lain, sering menasehati untuk menjadi orang yang upamanya berperilaku akhlak, berperilaku adab, berperilaku baik. Akan tetapi ternyata sikap diri kita tidak pernah menggambarkan apa yang kita nasihatkan kepada orang lain itu. Kalau kita meminta orang lain itu suka baca, ternyata kita tidak bisa membaca. Walaupun kamu meminta orang lain itu suka baca dalam pengertian buku, akan tetapi kamu juga harus punya frame, kamu harus punya perspektif membaca alam. Itu kamu juga memiliki. Kalau seandainya membaca tulisan itu bukan menjadi budaya kamu, tapi kamu memiliki kemampuan membaca kultur atau membaca alam. Sehingga pada saat orang yang kamu tegur, ibu gak tahu moco, ibu tetap moco nduk, moco kahanan, moco situasi, moco untuk terwujudnya sebuah kebijaksanaan, membaca untuk menyikapi apa yang harus kita lakukan terkait dengan masa depan kamu, masa depan kita, baik masa depan saat kita menjalani hidup di dunia pun masa depan berkaitan dengan keselamatan kita setelah masa pakai jasad habis. Bukan beralasan, akan tetapi karena makna reading, membaca itu tidak dalam pengertian memiliki pemahaman hanya sekedar buku semata. Tapi kalau ini semuanya tidak, hati-hati. Nasihat yang kita berikan akan menimpa kepada diri kita. Kalau orang-orang tertentu, orang Jawa mengatakan karma. Kalau kita ingin merusak kader, yang paling mudah itu adalah nasihati mereka dengan sebaik-baiknya nasihat yang terbaik. Tapi pemberi nasihat, tim pemberi nasihat jangan pernah melakukan kebaikan sesuai nasihat itu. Maka komunitas itu akan sangat cepat rusak. Kalau kita melihat entitas atau komunitas itu rusaknya kok cepat banget, berarti banyak orang yang hanya bisa berbicara, tapi dia tidak pernah melakukan apa yang dia bicarakan. Semakin banyak pendakwah, semakin banyak orang pembicara di mana-mana,
semakin kelihatan satu dua pembicara yang rusak. Akhirnya digebyah semua pembicara juga seperti itu. Maka sebuah negara akan cepat sekali rusaknya. Kenapa? Karena yang diminta Kanjeng Nabi itu bukan bicara. Yang digunakan sam'a wal absar wal afidah itu telinga, mata, otak, dan hati. Tapi mulut tidak. Qaulan sadidah kan di mulut yang itu. Jadi tidak mengatakan bahwa pada saat seseorang itu yang diperlukan untuk membangun sebuah peradaban adalah uswatun hasanah. Sudah lebih dari cukup untuk membentuk kader keberlangsungan terbentuknya kebaikan, kemaslahatan, kesalehan. Oke. Karena ini nanti kita ada acara, sehingga ini kalau kita detailkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba gitu ya. Kita akan ulas season selanjutnya saja. Ada 5 hal. Jamaah rahimakumullah. Seakan sekilas cerita inilah. Sambil apa ya? Pada saat Allah menghendaki tatanan atau peradaban baru itu, sebenarnya tata peradaban apa? Ini saya konkretkan. Tatanan peradaban yang pijakannya tadi saya matur adalah mengenal. Semakin baik mengenal, maka semakin memungkinkan membangun peradaban yang baik di atas pijakan kecerdasan spiritual. Seperti apa kecerdasan spiritual? Secara kasat matanya, spiritual itu kemampuan pedulinya akan sangat baik. Kepeduliannya baik. Peduli terhadap orang lain, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kesemestaan itu empatik, simpatik, dan hidup selaras itu berkembang sangat baik. Kalau kita berbicara dari pendidikan, dimulai dari awal, yang butuh kita rumuskan kekuatan mental. Kekuatan mental itu ada pada pengendalian, membentuk bagaimana anak kita itu memiliki kemampuan pengendalian yang baik terhadap keinginan-keinginan yang akan merusak dia, terhadap perilaku-perilaku yang akan menjadikan dia itu melakukan perbuatan yang tidak memiliki manfaat atau faedah. Ini unsur-unsur rasional. Kemudian yang kedua, sabar. Sabar. Saat mulai usia telah 7 tahun ditambah sholat. Saat awal sebelum 7 tahun kekuatan mental itu adalah dengan sabar dan kemampuan pengendalian diri. Poso ini yaitu, puasanya yaitu. Jangan bangga dulu umur 3 tahun wis iso poso teko sore. Ya. Tapi banggalah, lebih merasa banggalah karena sesuai umur saat dia telah mampu mengendalikan dirinya. Sesuai umur itu. Seperti apa? Setelah itu umur 7 tahun ke atas yang butuh dilatihkan kepada anak ini adalah sholat. Sayang, pemahaman orang-orang yang bergerak secara retoris
beragamanya itu retoris, formalitas, hafalan. Biasanya orang-orang syariat kan wilayahnya di sana. Ya. Yang jadi dia berbicara tentang garam, berbicara tentang Tuhan, tapi bisa jadi tidak mengenal Tuhan itu. Bisa jadi, sehingga sangat mudah menyalahkan gitu ya. Jadi pada saat saat kalimat sholat itu hanya dikaitkan dengan ritualitas duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini enggak salah. Karena yang dimaksud Nabi salah satu di samping memang ritual itu yang juga berlatih, tapi untuk mulai umur 7 tahun diajari tata cara sholat atau sholat. Artinya kemampuan mengkait hubungkan. Kalau perlu mengkaitkan antara hatinya, antara akalnya, antara pendengarannya, antara konkretnya mulai masuk konsep-konsep ranah keimanan. Karena mana sholat itu adanya sebuah kesadaran apa yang kita lakukan itu adalah tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada sesuatu yang bersifat untung-untungan. Semuanya rencana Tuhan. Sehingga pada saat berpikir bahwa pada setelah 7 tahun sholat itu, kalau konkretnya seandainya kita ngomong dewasa, paham terhadap dirinya dengan Tuhannya, maka kenal dirinya, kenal Tuhannya. Karena sholat intinya itu. Nah disinilah tapi pelatihannya yang digunakan pelatihan ritual dulu. Itu enggak salah, akan tetapi si dewasanya itu juga punya pemikiran sholat itu sesungguhnya adalah mengkaitkan, menyatukan hati dengan akal, hati dengan Tuhannya, akalnya sehingga terhubung dengan hati yang dengan Tuhannya. Umur 7 tahun memang belum ke sini, memang masih latihan. Tapi wong tuane untuk memiliki pemahaman tentang apa itu sholat. Kalau di Jawa itu ada istilah Hono Coroko. Saya mau Hono Coroko saya nggak apa-apa gitu. Hono Coroko itu sebuah kesadaran. Hono Coroko itu sebuah kesadaran. Hono Coroko adanya utusan yang berfungsi, yang ada di antara kamu. Hono Coroko ada utusan. Lakot ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bulmini raufrohim. Jadi pasti ada utusan yang ada di antara kamu sendiri, dari kelompokmu sendiri, satu nafas dengan kamu, sezaman dengan kamu. Hono Coroko, pasti ada utusan. Utusan ini yang berfungsi sebagai pemedar, pembuka, supaya kita tidak larut dengan ego dan nafsu, serta tidak larut dengan kehidupan dunia. Itu makna nadhiron, sehingga tidak larut dengan kehidupan. Itu hanya jika mengetahui Hono Coroko, adanya sang utusan. Akan tetapi Doto Sawolo pada saat sang utusan itu, Doto Sawolo diselai, diingkari. Doto Sawolo podo mengingkari. Semuanya banyak yang mengingkari adanya keberadaan utusan yang berfungsi sebagai wakil muwakal. Allah tidak menampak maka membuat wakil sebagai sang muwakal yang diwakili. Keberadaannya disebut sebagai Khalifatul fil ard, sang Hono Coroko ini. Kemudian tapi kebanyakan manusia Doto Sawolo podo mengingkari. Akibatnya pada saat
podo joyonya merasa dirinya itu bisa joyo, bisa jaya tanpa dengan adanya utusan, bisa memakmurkan, bisa mengadilkan, bisa menenteramkan, bisa mensejahterakan, bahkan bisa menyelamatkan tanpa hono coroko. Karena hono corokonya diingkari podo swolo. Akhirnya mereka merasa apa yang dilakukan itu menjadikan dia itu bisa menjayakan, bisa memakmurkan. Tapi faktanya kehidupan dunia ini ternyata tidak bisa sampai detik ini. Maka mogo botongo, maka yang terjadi pasti kamu menemui kematian, kematian pikiranmu, kematian telingamu, kematian matamu, kematian hatimu, kematian rasamu, mogo botongo. Namun pada saat Sang Hono Coroko, sang utusan itu difahami secara utuh, keberadaannya menunjukkan keberadaan Tuhan, kedua menunjukkan hakikat jati diri manusia, ketiga menunjukkan untuk apa hidup, hakikat hidup, dan cara metode berada di dalam sistem kehidupan, yakni dengan menunjukkan mengenal Tuhan. Sang Hono Coroko Doto Sowolo zat tan kinira kinaya ngapa Doto Sowolo, zat tan bisa diselai saat keberadaan sang utusan itu menunjukkan zat tan diselai pada saat seseorang telah ditunjukkan oleh Sang Hono Coroko keberadaan Tuhan, maka fakta di dalam rasa itu kasunyatan, itu menjadi fakta bahwa yang bisa itu karena Tuhan, yang bergerak itu karena Tuhan. Kita tanpa Tuhan gak bisa apa-apa, segala sesuatunya tidak akan tumbuh tanpa dengan Tuhan, segala sesuatunya tidak berkembang biak tanpa Tuhan. Doto Sowolo tidak bisa menghindar, tidak bisa selak bahwa ternyata semuanya itu karena ada keberadaan Tuhan. Saat Sang Hono Coroko diterima, maka kehidupan kamu, kehidupan kita yang lahir dan kehidupan kamu yang batin akan sama kuatnya podo joyonyo, akan merasakan ketentraman, kedamaian, akan merasakan kesejahteraan, itu bersifat lahir, merasakan kedamaian bersifat lahir dan batin, merasakan kemakmuran itu yang lahir, merasakan ketentraman itu yang batin. Maka berlakulah yuhibbukumullah fattabi'uni. Jika Sang Hono Coroko sadar bahwa itu adalah sang utusan, maka jika kamu mengikuti aku, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, maka ridho Allah, keselamatan aku jamin. Kan begitu ayatnya. Wallahu, dan Allah pasti mengampuni mereka. Itu kalau kita ngomong Hono Coroko, monggo botongo, maka berlakulah kal mayit baina yadil ghosil, maka berlakulah mutu qobla antamutu, ajar mati sebelum datangnya pati. Itu gimana sih? Bukan elon-elon, mati sebelum datangnya pati itu Allah telah, contoh saja, Allah telah memberikan mata, Allah telah memberikan telinga, maka gunakan untuk mendengar yang baik, karena kita sadar hanya sebagai murid, sebagai mayit, sebagai fakir
yang telah Allah tempelkan potensi ini, kehendaknya itu untuk dijadikan menjadi pendengar yang baik, kita sandarkan karena menjalankan perintah guru. Maka jadi orang yang kalmayit itu akan berkembang, berkemajuan. Monggo botongo. Dengan kata lain, jika dibalik, berlakulah kalmayit baina yadil ghasil, berlakulah mutu qabla anta mutu. Kehidupanmu akan jaya, baik yang lahir ataupun yang batin. Dan spiritual tentang ketuhanan akan menancap di dalam batinmu. Ampunan Tuhan akan menyertai mereka yang iman kepada Hono Coroko. Itu kan? Itu Jawa. Makanya kalau sudah Allah menghendaki hidayah akan menjadi peradaban. Jika Allah telah menghendaki terang itu menjadi peradaban hidup, tidak ada seseorang satupun yang mampu menghalanginya. Tidak akan ada. Itulah yang dikatakan dalam bahasa Sanepan, Mojopait, Sabdo Palon, Noyo Genggong, Nagih Janji.